Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cassandra. Kali ini saya bersama Datsun Go Plus Panca T-Style rakitan tahun 2018. Saya memilih mobil ini karena 3 baris, tahun muda, irit, dan juga brand Jepangnya. Looknya seperti ini. Desainnya sedikit beda ya teman-teman dari LCGC lainnya. Dia bodinya itu agak dibikin melengkung wide gitu, dan di bagian belakang seperti ada eh, anggulnya gitu. Jadi mobil ini ya walaupun panjangnya nggak nyampe 4 meter, jadi tetap kelihatan boxy dan seksi ya kak teman-teman. Lihat tuh, mobil ini sudah dilengkapi dengan body kit belakang, samping, depan, dan ini proper banget menurut saya. Bukan kaleng-kaleng ini mobil. Aduh, sebenarnya mobil kaleng ini. Terus kerennya lagi sudah dapat ini spoiler, pas banget, nggak kecil, nggak pendek, nggak panjang, pas aja gitu. Datsun ini sudah dilengkapi dengan wiper belakang ya, dan ada kamera mundur. Ini tambahan, kuriannya nggak ada. Terus di bagian bumper depan ini sudah dikasih yang kayak krom-kroman gitu, tapi saya kurang suka, makanya saya lapisi, saya tutup pakai stiker transparan warna hitam. Jadi ini lebih oke menurut saya. Gak ada sensor parkir ya, masih gesil. Di bagian samping, di bagian spion juga udah dikasih lampu sen. Fungsional banget ini menurut saya. Terus di bagian depan seperti ini, walaupun lampu depannya ini masih halogen biasa, tapi ditambahin sedikit LED yang vertikal gini, untuk nambahin agak mewah-mewahnya dikit mungkin. Tapi walaupun kecil, ini malam hari terang. Wipernya cuma satu, tapi ditambahin lagi satu tuas di bawah untuk supportnya, agar bisa nyapu setiap kaca ini. Jadi kayak gini sistemnya. Banyak yang nggak suka juga dengan modelan seperti ini, tapi kalau menurut saya ini adalah monoblade-nya W124 ya. Mewah ini. Mewah ya, mewah lah. Datsun ini menggunakan velg alloy ya, ring 14, dan yang di belakang ini saya ganti ukurannya agak sedikit tinggi ya bannya. 185, aslinya segitu 165 kalau tidak salah. Dan masih banyak ruang kosong di lingkar spatbornya. Spatbornya ini cukup lebar ya, bahkan lebih lebar dari punyaan Kalia. Ditambahin atau dinaikin ring jadi 15 atau 16, mobil ini masih oke menurut saya. Langsung kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Dibikin two tone, black and cream gitu. Ya walaupun dia agak sedikit pas-pasan di dalam, tapi desainnya modern sehingga ya kita masih bisa dimanjakan lah ketika di dalamnya. Seperti itu.
AC cuma ada di depan, yang bagian pinggir itu kayak masih punya Nissan Mart, yang di bagian tengah udah seperti ini. Ya mirip-mirip CR-V Gen 2 kalau nggak salah ini. Mewah ini. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan power window keempat pintu ya. Sudah ada tombol door lock dari dalamnya juga. Ini nggak otomatis, jadi kita harus pencet ini buat kunci. Nah, untuk spion sudah dilengkapi dengan elektrik ya, pengaturannya nggak perlu dari congkak-congkak dari luar lagi. Tapi belum retract. Space-nya ada, cuman mungkin untuk yang cross atau CVT saya nggak tahu, mungkin di bagian tipe yang paling tinggi Matic-nya mungkin gunakan ini. Di sini ada tombol untuk lampu LED-nya. Setirnya trispok gini. Ini karena pemakaian sebelumnya cewek, jadi joknya di cover warna pink, cantik-cantik gitu. Mau dilepas nggak tega, dilepas juga kayak gini, akhirnya saya udah biarin dah. Dan setirnya ini juga di cover berwarna pink, karena di kelamaan di cover akhirnya di bagian pinggirnya ini rusak. Nah, kalau teman-teman sebaiknya nggak usah di cover, pakai aja yang standar karena efeknya bakal merusak setir. Karena jelek, saya retrim pakai kain joknya ini MB Tech, terus ini yang biasa, kalaf biasa. Ini saya ambil dari potong-potongan tukang jok ya. Total semua ini cuma 35.000. Kalau di tempat retrim ini sampai sekitar 350 ribuan. Nah, di Datsun ini sudah ada laci-laci yang seperti ini ya. Naruh-naruh yang cukup luas, walaupun cuma ada di bagian depan aja. Yang depan, yang di bagian belakang belum ada. Nah, di bagian MID-nya ini kayak warnanya itu agak terlihat seperti mewah ya. Ya mirip-mirip mobil-mobil yang harganya 200 jutaan. Em, ini untuk RPM, ini untuk kecepatan ya. Di sini juga dikasih nih. Kalau udah nyampe ke sini ganti 2, sampai sini ini 3, ini gigi 4, ini gigi 5. Ya ini kalau di Toyotanya Eco-nya ya. Ekonomi riding gitu mungkin. Terus di bagian kanannya ini sudah digital. Pojoknya udah digital juga. eh, Odo sama Takoyo udah digital juga. Nah, bisa ini kita dapat dari sini. Di sini juga ada eh, konsumsi BBM per liternya nanti di situ. Karena ini mobil irit, sebenarnya ini nggak bener juga sih. Kalau saya cuma isi 100.000 per minggu. Jadi ini udah lebih seminggu ya, ini udah 8 hari. Ini nanti saya isi lagi 100.000 pertama kayak gitu terus. Sebenarnya ini eh, nggak boleh ya kita lakuin. Jangan sampai ya tangki kita itu kehabisan bensin seperti ini. Karena nanti pompa bensinnya akan cepat rusak. AC-nya cuman seperti ini aja. Dia ini beda ya, ini fan langsung AC. Jadi semuanya nyambung di sini, dan ini yang saya rasain ini fungsinya cuman arah angin ya. Kalau ketika saya putar di sini, fokusnya di bagian sini aja. Ketika saya tarik ke sini, saya putar ke sini, eh, di bagian kolong kaki ini juga dinginnya nambah ya. Oke, di bagian sini ya sama aja. Yang beda itu di di sini juga beda sih. Di sini ada apa ya? Beda ini nanti ketika kita taruh di posisi auto seperti ini,
ketika mobil kita matikan, lampunya tetap menyala ya, sekitar beberapa detik nih. Tapi ini enggak, kalau saya rasa ini akan cepat habis akinya kalau sering kayak gini nih. Terus di bagian sini wipernya ini bisa diatur gitu. Setelah ada pengaturan 1 2 3-nya, di dalamnya juga ada juga yang pengaturan seperti ini. Jadi misalkan speed 1, ada juga kecepatannya. Kalau saya naruhnya di sini. Oke, kita bagian tengah. Posisi duduknya memang sedikit agak tegak, headrestnya ya kecil, fix juga nggak bisa diangkat-angkat gitu. Terus di bagian kaki, tinggi saya 169, masih sisa ini 5 jari. Di depan posisi nyetir saya. Di bagian tengah ini memang ada gundukan, jadi kita naruhnya seperti ini kurang pas, harus berbagi space dengan kaki penumpang di sebelahnya. Kalau untuk di bagian belakang ya teman-teman, memang lebih ke jok arjen aja, karena memang sedikit sempit sempit memang sempit. Cocoknya untuk anak-anak atau ya dewasa yang tingginya nggak sampai 160 cm, jadi sudah dibikin uh, seperti ini. Bangku yang nggak jelas, bangku baris ketiga tidak disarankan untuk penumpang dengan tinggi lebih dari 159. Berarti kalau masih di 159 masih oke. Saya nggak coba, ini pasti sempit kalau buat kita. Kalau cuma untuk ya kepaksa penumpang harus naik, ya bisa naik. Sekarang kita lihat bagian engine-nya. Kak, mesinnya ini cukup enteng. Alhamdulillah ini masih bagus ya teman-teman. Ini mesinnya. Ini menggunakan mesin dengan kode HR12. Mesin yang sama dengan Nissan Nissan March. Terus mobil Renault Kwid kabarnya juga pakai mesin yang seperti ini basicnya. Cuman di Datsun ini ada beberapa yang dihilangkan ya teman-teman. Mungkin bagian atasnya ini saya nggak terlalu tahu, saya belum pelajari, tapi yang pasti tenaganya di bawah Nissan March. Di sini juga penempatan part-part yang tujuannya efisiensi ya, kayak intake-nya Renault Nissan. Terus ini Mahle ya, ini produk-produk Eropa yang teknologinya untuk efisiensi ya, begitu yang saya baca ya. Efeknya gitu, Datsun ini irit banget. Kalau soal tenaga, kalau nggak salah 60-an HP, cuman bodinya yang kecil dan ringan, jadi mobil ini tetap terasa bertenaga. Terus rasio giginya juga sedikit agak beda ya dari mobil-mobil lainnya teman-teman. Jadi di Datsun ini 1 2-nya itu pendek, 3 4 5-nya itu panjang. Jadi
ketika kita mau ngoper dari gigi 2 ke gigi 3 itu RPM-nya sedikit kita tambah dari hal yang biasa kita lakukan. Ya, mungkin itu cara Datsun mengakali engine yang kecil ini. Ya, kalau untuk torsi buat nanjak-nanjak mungkin 1-2 itu sangat oke. Nah, untuk kecepatan 3-4-5 itu masuk. Mungkin seperti itu. Nah, yang saya rasain 4 bulan ini, ketika saya butuh mobil yang 3 baris, tahun muda, harganya murah, dengan ya yang saya rasakan dengan kemampuan beli saya sendiri, mobil ini paling worth it menurut saya. Karena kalian untuk tahun segini harganya 100 jutaan, 120 jutaan. Untuk Sigra tipe D-nya aja, untuk tahun segini saya lihat kemarin untuk di daerah saya ya, harganya masih 90 jutaan. Bahkan ada yang 100. Nah, untuk Sigra D 1000 cc ini, kalau tidak salah banyak yang fitur-fiturnya yang fitur-fitur utama berkendara gitu loh, kayak wiper belakang, spion yang udah pengaturannya udah elektrik, ada sennya gitu. Itu di Xenia di Datsun, maaf, di Sigra D itu tidak ada. Malah Sigra D itu menggunakan velg ring 13 yang kaleng. Nah, akhirnya saya memilih ini. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini karena saya masih terbilang baru menggunakan mobil ini, tapi sedikit banyaknya saya udah tahu, cuman seperti apa nantinya saya tidak tahu. Yang jelas sekarang ini um, yang saya rasain untuk kebutuhan, sekedar kebutuhan sehari-hari aja tanpa berpikir untuk kemewah-mewahan segala macamnya, worth it banget. Untuk mobil pertama juga worth it banget. Untuk mobil operasional worth it juga. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membeli mobil tapi nggak pengen, ya maksudnya beli mobil nanti rusak-rusak, beli mobil yang langsung jadi tapi harganya cukup terjangkau untuk kita yang mempunyai budget-budget UMR lah, for it ini. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata udah azan juga, mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.